Pemirsa, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan KPK. Apakah Hasto akan langsung ditahan? Sudah hadir bersama kami di studio mantan penyidik KPK untuk membahasnya. Ada Mas Yudi Purnomo. Mas, selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, Mas, kalau kondisinya seperti ini, sudah tersangka, kemudian datang ke KPK, ini sudah pasti ditahan atau tidak? Ya, tentu kan kalau penahanan ada hal-hal terkait dengan prosedur hukum ya yang harus dilalui oleh penyidik KPK. Yang pertama itu ada alasan objektif ya, ancaman hukumannya 5 tahun ya, di atas 5 tahun, dan korupsi itu kan pasti ancaman hukumnya di atas 5 tahun ya. Karena ini kasusnya ada korupsi. Kemudian alasan subjektif ya, apakah penyidik khawatir ya, misalnya yang hari ini diperiksakan Pak Hasto akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan atau merusak barang bukti gitu ya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan perampungan berkas perkara untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Kalau saya melihat bahwa dari minggu lalu penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Pak Hasto, ya, kemudian juga kita tahu bahwa Pak Hasto kan meminta penundaan dan KPK pun menjadwalkan ulang ya, artinya mengabulkan permohonan dari Pak Hasto, dan hari ini dipanggil lagi dan Pak Hasto datang. Ya, bagi saya maka penyidik saya pikir sudah hampir menyelesaikan berkas perkara ini, karena pengalaman saya tersangka kan dipanggil belakangan. Kenapa tersangka dipanggil? Karena ada dua hal, Mas. Pertama tentu syarat formil ya, seorang tersangka harus dipanggil. Ya, kalau tidak kan bisa dianggap tidak sah gitu kan. Sekaligus memastikan di mana keberadaan tersangka itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan material perkaranya. Artinya yang berhubungan dengan perkara, pertanyaan-pertanyaannya. Tentu penyidik ketika bertanya pasti sudah mempersiapkan draft berita acara pemeriksaan tersangka. Di mana draft itu berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain. Ya, berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik KPK, termasuk barang bukti dan juga hasil dari tindakan penyidik. Seperti kita tahu kemarin kan melakukan penggeledahan di rumahnya. Ya, di rumahnya Pak Hasto, di rumah kediamannya, dan ada beberapa barang ya, kalau tidak salah ada 2 barang. Yang pertama flash disk, kemudian yang kedua adalah notebook ya, catatan kecil. Nah, kalau saya lihat ya, saya melihat ya, saya pikir bisa jadi hari ini penyidik akan melakukan penahanan karena kan Pak Hasto juga sudah hadir. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan penahanan tentu kan ini juga menjadi usul dari penyidik ya, karena surat perintah penahanan tetap yang menandatangani adalah pimpinan KPK. Dan itu yang pertama. Kemudian kedua kan dari pihak tersangka pun ya, penasihat hukum maupun tersangkanya juga bisa meminta penangguhan penahanan ataupun penundaan penahanan. Semua saya yakin bisa terjadi. Tapi berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi, ketika seorang tersangka dipanggil oleh KPK, apalagi kasusnya bukan kasus yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang membutuhkan ya waktu yang lama ya untuk melakukan perhitungan terkait dengan kerugian negara, ya tentu bisa jadi hari ini akan dilakukan penahanan terhadap berdasarkan pengalamannya Mas Yudi begitu. Betul, karena kan kasus ini adalah kasus pertama terkait dengan penyuapan, artinya suap menyuap, yang juga merupakan kasus korupsi, yang artinya kasus ini tidak perlu ada perhitungan kerugian keuangan negara. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan perintangan penyidikan. Artinya menurut saya kalau penyidik dari, kan ini udah waktunya kira-kira 3 minggu ya dari sprindik, kalau mereka sudah yakin untuk melimpahkan, maka mereka akan melakukan penahanan. Apalagi kita tahu kan penahanan kan terbatas. Kalau misalnya kasus memberi suap, kalau tidak salah nih batas waktunya kan hanya 60 hari. Ya, artinya penahanan 20 hari, perpanjang 40 hari, artinya dalam waktu 2 bulan penyidik harus benar-benar sudah merampungkan pemeriksaan. Begitu, Mas. Baik. Mas Yudi sudah bergabung bersama kita juga ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Bang Yohanes Tobing. Bang, siang Bang. Yuk, selamat siang. Bang, kalau seandainya, ini kita berandai-andai ya Bang ya, kalau seandainya memang akhirnya hari ini ditahan begitu, apa respon dari tim kuasa hukum? Nah, kalau soal penahanan itu kan hak subjektifnya penyidik kan. Apakah ditahan atau tidak itu haknya penyidik. Hanya kami sebelum datang mendaftar tadi menyampaikan mengantar Pak Sekjen ke KPK,
Kami terlebih dahulu menyampaikan ada surat permohonan kami kepada pimpinan KPK. Yang pertama bahwa kami meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan karena permohonan kami untuk pra-PT ini sudah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah terregister. Nah, jadi kami mohon untuk hak-hak kami agar dihormati para pimpinan KPK, mengingat tanggal 21 ini kami akan sidang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami juga memberikan surat kepada pimpinan KPK. Kami punya keberatan terhadap penyidik KPK ini, karena kami paham betul bahwa penyidik-penyidik ini adalah syarat dengan kepentingan. Kami meminta agar para penyidik ini bisa diganti yang betul-betul profesional, boleh dibilang adil dan tidak berpihak kemanapun. Begitu Mas. Yuk. Oke, Bang, memang apa yang dipunya oleh tim kuasa hukum sehingga ya, Bang Yohanes dengar? Oke, Bang Yohanes, apa yang dimiliki oleh Anda atau juga tim kuasa hukum berkenan dengan sehingga teman-teman ini berani untuk melakukan permintaan diganti penyidiknya, kemudian apa bukti-bukti yang dipunyai oleh tim begitu? Putus. Oke, baik. Kami akan memperbarui koneksi dengan dari kuasa hukum, pemirsa. Mas Yudi, memang bisakah seperti itu? Ya kan, kalau memohon kepada pimpinan KPK oleh tersangka maupun penasihat hukum kan sah-sah saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi kan tetap ya dikabulkan ataupun tidak dikabulkan ya tentu dari pimpinan KPK berdasarkan ya masukan dari penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi penundaan, ya saya pikir apakah dikabulkan atau tidak kan bisa tidak dikabulkan, ya kan? Apalagi kan sudah datang ke KPK dan sekali lagi KPK membutuhkan keterangan Pak Hasto sebagai tersangka, ya kan, untuk melengkapi berkas. Kemudian apakah terkait dengan itu alasan pra peradilan bisa dijadikan alasan, ya kalau bisa dijadikan alasan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan berdasarkan pengalaman saya kan pra peradilan kan tidak menghentikan proses penyidikan, entah itu penggeledahan, entah itu pemeriksaan tersangka dan sebagainya. Biarkan proses pra peradilan kan berjalan ya. Apalagi kan kita tahu proses pra peradilan kan singkat. Ya, jadi apapun hasilnya nanti tentu kedua belah pihak akan mentaati ya, baik itu KPK maupun juga dari pihak Pak Hasto. Jadi pra peradilan menurut saya bukan bukan hal untuk menangguhkan. Termasuk yang terakhir, apakah penyidik akan diganti atau tidak? Ya saya pikir sebenarnya banyak sebelumnya waktu saya di KPK juga banyak juga yang seperti itu, ingin diganti. Tapi nggak ngaruh ya, Mas ya? Tetapi nggak ngaruh ya. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada penyidik yang diganti gitu kan. Seperti itu. Bang Tobing, apa yang menguatkan Anda atau tim Anda berkenan dengan bukti atau juga misalnya ada alasan lain sehingga Anda dan tim ini bisa meminta untuk penyidik diganti atau juga adanya penundaan penahanan misalnya? Ya, salah satu alasan kita bahwa kami berkeyakinan bahwa penyidik yang sekarang ini tentu syarat kepentingan ya. Kami paham betul bagaimana pimpinan KPK yang baru dilantik 3 hari, tapi sudah langsung mengeluarkan sprindik, langsung dengan sprindik untuk status dengan tersangka. Nah, kemudian tentu kami berharap surat permohonan kami ini bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan KPK. Salah satunya bahwa kami tengah mengajukan pra peradilan ini. Ya, jadi mohon juga hak-hak kami juga dihormati juga, dihargai. Kan salah satu juga di KUHP soal hak ingkar kita sebagai tersangka ini juga akan diatur juga. Nah, jadi dua hal itu yang perlu kami sampaikan. Kami berharap pimpinan KPK juga, sambil juga Pak Hasto sedang diperiksa di dalam, semoga juga pimpinan bisa memberikan pertimbangan secara khusus untuk kedua surat kami itu. Demikian, Mas. Oke, Bang Tobing, saya masih belum menemukan poin yang menguatkan supaya ini akhirnya bisa dipertimbangkan untuk tidak, maksudnya untuk yang diminta tadi supaya dipenuhi begitu, Bang. Apakah memang ada bukti-bukti yang bisa mengcounter, Bang, segala tuduhan yang dialokasikan ke Hasto?
Bukan, ini nggak ada urusan dengan bukti, Mas. Bukti Oke. itu kan nanti kita di persidangan kan. Oke, baik. Permohonan kita itu mengacu kepada 2 surat itu. Gitu Oke, loh. baik. Jadi soal bukti-bukti nanti kan kita ada di pra-peradilan. Kalau memang berkasnya limpah ke persidangan, nanti bisa kita uji di persidangan. Itu aja. Oke. Gitu loh. Yang Tapi- pasti begini, yang pasti Ya. Pak Hasto mengikuti segala aturan yang ada, kita cukup kooperatif dan memang kita siap untuk mengikuti seluruh proses yang ada gitu. Oke, Bang Tobing tadi pada saat sebelum berangkat ke KPK, berarti Pak Hasto dan tim kuasa hukum sudah melihat segala kemungkinan yang akan terjadi di hari ini, Bang? Ya, segala kemungkinan kita siap dong kan, Oke, bahwa seluruh pernyataan Pak Hasto di beberapa media memang siap dengan kepala tegak bahwa memang kita meyakini sesungguhnya ini murni bukan perkara hukum, tetapi ini sesungguhnya adalah perkara politik. Jadi kita cukup siap dengan segala apapun yang akan terjadi. Gitu. oke, baik. Bang, berarti hari ini Ya. itu diperkirakan oleh tim hukum siang hari ini atau berapa lama proses untuk pemeriksaan hari ini itu belum ada informasinya ya, Bang ya? Yang pasti cukup lama ya. Yang pasti cukup lama. Maka kami para lawyer ini yang sekarang yang berdiri ini, para advokat, kami sudah persiapkan 1.000 advokat. Tetapi kalau didatangkan 1.000 advokat ini nggak bisa hadir nih. Ya, jadi kita mewakili di sini masih menunggu proses sampai selesai. Rasanya mungkin sampai sore kelihatannya ya. Rasanya. Oke. Baik. Bang Tobing, saya harus menanyakan ini. Dengan teman-teman ini mengajukan pra-peradilan, ini bukan rencana buat menunda-nunda pemeriksaannya, Bang ya? Gimana? Sorry, putus-putus. Gimana? Oke, Bang Tobing, dengan tim mengajukan pra-peradilan ini bukan strategi untuk menunda-nunda pemeriksaan ya, Bang ya? Loh, kan kita bukan menunda-nunda. Itu kan memang jelas kok kita mengajukan pra-peradilan. Baik. Itu bagian daripada hak kita yang sudah diatur juga secara hukum. Ini bukan dalam untuk mau menunda, maka permohonan ini kami mintakan kepada pimpinan KPK supaya ini menjadi pertimbangan untuk bisa dipertimbangkan untuk penundaan pemeriksaan ini menunggu sampai hasil prapitnya nanti selesai di persidangan. Begitu. Oke. Bang Tobing, terima kasih Bang untuk keterangannya di siang hari ini Bang. Nanti kita akan berdialog lagi dengan pasca pemeriksaan nanti Bang ya. Sekali lagi terima kasih Bang Tobing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.